Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama aku di channel YouTube Tasya Eats. Nah, ini rutinitas aku di kontrakan yang baru. Alhamdulillah beres-beresnya udah selesai. Kemarin aku sama Pak suami tuh ngebut banget beres-beresnya. Jadi pagi ini kita tinggal ngerapiin sedikit lagi ya. Ini tuh kayak ada terminal belum dipasang karena kita masih bingung mau masangnya di mana. Nah, jadi posisinya seperti ini dulu ya untuk sementara. Mungkin nanti kalau badan udah enakan, kita mungkin mau geser-geser lagi. Tapi untuk sekarang gini dulu aja deh. Yang penting kelihatan rapi dulu ya. Apalagi dapur nih, karena dapur tuh langsung aku pakai untuk masak. Karena kan kemarin selama kita beberes pindahan itu aku nggak bisa masak, jadi beli terus keluar. Nah, jadinya boros. Makanya hari ini aku tuh mau masak aja. Nah, untuk terasnya masih berantakan banget ya teman-teman. Ini masih banyak sampah, kardus bekas. Kemarin kan aku packingnya pakai kardus, itu belum dirapi-rapihin lagi. Jadi masih bertahap banget ya. Nanti deh udah selesai beres-beres bagian dalam, baru nanti aku mau beresin bagian teras. Karena teras juga penting ya, harus diberesin juga. Kalau misalnya teras rapi kan jadi enak ya orang kalau mau main ke rumah. Oke, langsung aja pagi-pagi aku mau persiapan masak. Tadinya aku tuh udah bingung banget mau masak apa, karena di kulkas tuh udah nggak ada bahan-bahan apa lagi. Sayur mayur udah pada habis. Terus kalau harus ke pasar tuh capek banget ya teman-teman, namanya juga kan masih pindahan. Nah, terus aku tuh masih ingat kalau di freezer ada daging kurban sedikit lagi, jadi aku mau masak rendang aja. Nah, untuk dagingnya ini udah di presto tadi selama 45 menit, jadi bener-bener empuk banget. Kalau teman-teman daging kurbannya udah pada habis atau belum? Kalau aku tuh ini terakhiran ya teman-teman, sisa di freezer itu cuman tulang iga sapi sama ati sapi. Nah, itu ati sapi lumayan banyak banget aku dapetnya. Dan aku juga bingung sih mau dimasak apa lagi selain di sambal goreng kentang. Aku tuh belum pernah nyobain resep yang lain masakan pakai ati sapi. Sebenarnya hari ini aku tuh lagi males banget untuk masak, karena ya namanya juga kan baru pindahan ya. Badan tuh masih pegel-pegel, lemes, kurang istirahat. Terus bumbu-bumbunya dan juga peralatan masak tuh masih harus dicari dulu. Ada yang masih di dalam kardus, ada yang keselip di lemari. Nah, tadi juga aku nyari-nyari dulu nih blender disimpan di mana ya, karena aku mau pakai blender, tapi alhamdulillah ketemu, ternyata disimpan di dalam kardus. Tapi daripada harus beli, jadi udah aku masak aja, karena kan lumayan ya masak tuh bisa menghemat uang belanja. Apalagi Pak suami tuh ya, kalau misalnya aku lagi nggak masak, lagi males masak nih, Pak suami tuh nggak mau beli masakan warteg. Jadi lebih seringnya beli kayak nasi padang, terus bakso, mie ayam, soto, pokoknya yang enak-enakan deh. Karena katanya itu kurang pas di lidah rasa masakan warteg di daerah sini. Jadi ya belinya yang kayak gitu-gitu, yang lumayan agak mahal. Jadi ya sudah deh, akhirnya yang tadinya aku tuh malas masak, jadi ya udah semangatin lagi masak biar hemat lagi uang belanja. Oke, tadi rendangnya aku masak dulu sampai mateng, sampai bumbunya kering dan ngeluarin minyak, dan itu lumayan lama banget ya proses masaknya. Bener-bener matangnya itu sampai 45 menitan. Ya udah, sambil nunggu rendangnya mateng, aku mau sambil beresin cucian piring dulu aja. Nah, yang aku suka dari wastafel di kontrakan ini, sinknya tuh lumayan dalam dan lumayan besar ya teman-teman. Jadi bisa muat banyak nih cucian piringnya, dan kerannya juga nggak terlalu deres gitu keluar airnya, jadi nggak nyiprat kemana-mana. Untuk sementara rak piring ini masih dipindah-pindah ya. Kalau misalnya aku mau cuci piring, rak piring ini disimpan di dekat sink wastafel, jadi biar nggak basah kemana-mana. Nah, kalau udah selesai cuci piring, nanti rak piringnya diangkut lagi, dipindahin ke atas konmari
Nah ini ya lemari coklat ini yang untuk nyekat dapur dan ruang tamu. Kenapa kayak gitu? Karena di tembok dapurnya ini tuh kan keramik ya teman-teman, terus kan beton juga, jadi agak susah untuk bikin cantolan rak piringnya. Terus agak tinggi juga nih keramiknya. Jadi ya udah untuk sementara kita kayak gitu dulu aja sambil nunggu. Aku tuh baru check out di Shopee rak wastafel ya untuk nyimpen piring gitu yang nggak perlu dipaku-paku. Oke, udah selesai urusan dapur, masak juga udah selesai. Nah ini aku tuh mau ngeliatin Pak suami lagi pasang hordeng. Tadi juga Arsi tuh baru banget bangun tidur, jadi langsung diangkat tuh kasurnya biar Pak suami gampang pasang hordengnya. Di kontrakan yang sebelumnya aku kan gak masang hordeng karena udah dikasih sama yang punya kontrakan. Tapi kalau di kontrakan ini itu kan gak dikasih hordeng, jadi kita harus masang hordeng sendiri. Aku juga baru inget kalau waktu itu pernah beli hordeng, tapi cuma beli satu aja dan ukurannya itu panjang. Tapi untuk besi hordeng yang panjang itu nggak tahu simpen di mana deh, lupa, kayaknya juga hilang. Nah jadi tadi tuh pas suami masangnya agak kesusahan dan kayaknya masang hordengnya juga seadanya banget. Ya udah deh, biarin aja. Yang penting kepasang dulu aja hordengnya karena mataharinya tuh nyorot banget ke dalam kamar nih teman-teman. Jadi kalau siang-siang kita lagi rebahan di kamar atau lagi tidur siang tuh silau banget. Apalagi Arsi tuh udah kebiasaan kalau tidur siang atau tidur malam harus keadaan gelap. Nah jadi harus cepet-cepet dipasang hordengnya. Udah selesai nyapu dalam, selanjutnya aku mau ngeberesin teras, mau nyapu dan juga ngepel. Nah karena kontrakan ini kan bangunan baru, jadi lantainya tuh kayak kerasa sering kotor teman-teman. Kotorannya tuh kayak debu halus gitu ya, jadi harus sering dipel. Aku tuh kalau setiap ngontrak pasti selalu dapatnya yang depan kontrakannya tuh tangga ya. Kayak di kontrakan yang sebelumnya kan juga sama, depannya tuh tangga. Nah di kontrakan yang sekarang juga sama nih, dapatnya depannya tangga. Ini tuh tangga untuk kejemuran ya, jadi di atas tuh ada dak lagi untuk ngejemur, tapi ada asbesnya, jadi nggak kena matahari dan nggak kena hujan. Tapi tadi waktu aku ngejemur cepet kok keringnya karena anginnya lumayan gede banget di atas. Tapi nggak segede kayak waktu aku ngontrak di sawah ya. Ini tuh anginnya masih normal. Kemarin aku tuh kan beres-beresin barang-barang ya, nata-natain lagi barang-barang di rumah. Nah terus banyak banget barang-barang yang nggak terlalu kepake. Jadi aku simpennya di bawah tangga aja biar di dalam tuh nggak terlalu sempit. Nah enaknya kalau teras kita ada tangganya, bawahnya itu bisa kita manfaatin untuk gudang ya teman-teman. Jadi bisa untuk nyimpen kardus-kardus atau barang-barang yang nggak kepake. Ini tuh terasnya kotor banget, kayak ada bekas semen, ada tanah juga. Mungkin karena kontrakan ini kan baru banget dibangun, jadi si pemiliknya tuh belum sempat beres-beres, tapi akunya udah langsung pengen nempatin. Nah udah selesai beres-beresnya, selanjutnya aku mau ngambil jemuran ke atas. Nah di atas tuh kayak gini ya teman-teman, cuman untuk ngejemur aja. Terus ada toren juga. Nah tadi yang bagian nyuci baju itu Pak suami, sekarang aku tinggal ambilin. Nanti aku juga mau sekalian ngelipetin, terus nyetrika juga biar nggak semakin numpuk-numpuk. Tadinya kita udah bingung banget mau ngejemur di mana karena jemuran besi aku tuh kan rusak, jadi nggak dibawa, ditinggalin aja di kontrakan sebelumnya. Tapi ini Pak suami tuh ngejemurnya di besi, kayak ada cantolannya gitu, jadi dimanfaatin aja deh untuk ngejemur biar nggak usah beli jemuran besi. Ini enak banget ya kalau jemuran ada atapnya, jadi kalau lagi musim hujan bisa tetap ngejemur, bisa tetap kering, nggak akan bau apek. Terus kalau kita bepergian ninggalin jemuran tuh nggak akan khawatir takut kehujanan. Oke langsung aja aku mau ngelipetin jemuran biar nanti waktu nyetrika tuh udah nggak usah pilah-pilah lagi, jadi biar nyetrikanya cepet.
cepat. Nah, ini kita masih lesehan ya teman-teman, rebahannya masih di sini dan TV-nya juga belum digantung di tembok, masih disimpan di bawah lantai. Karena kita masih ngepas-pasin nih posisi TV-nya enaknya disimpan di mana, jadi biar nggak pindah-pindah gitu. Karena kalau udah dibor kan udah nggak bisa dipindah-pindah lagi ya. Jadi untuk sementara seperti ini dulu aja posisinya. Walaupun aku tuh agak khawatir karena Arsi tuh kan suka main di sini, terus mainnya tuh suka aneh-aneh lah ya, jadi takut kena TV. Karena kalau TV LCD tuh kalau udah kepentok suka langsung rusak kan ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa deh. Di kontrakan ini jendelanya ada banyak ya, di ruang tamu aja ada 3 jendela. Jadi sirkulasi udaranya tuh bagus banget, nggak akan pengap, nggak kayak di kontrakan sebelumnya. Makanya di kontrakan sebelumnya tuh selalu ya pintu jendela tuh dibuka seharian biar sirkulasi udaranya tuh masuk dan keluar gitu, jadi nggak pengap. Nah makanya jadi kebiasaan deh di kontrakan ini pintu juga aku buka terus. Tapi kalau sore-sore katanya harus ditutup pintu dan jendelanya biar nggak banyak nyamuk. Di kamar yang utama itu ada 2 jendela, tapi kalau di kamar yang kedua ini nggak ada jendela, jadi gelap, harus dinyalain lampunya terus. Mudah-mudahan aja nggak lembab deh ya. Nah terus di kamar yang kedua ini kita jadiin musola untuk sholat, untuk nyimpan jemuran, nyimpan lemari, ganti baju, untuk nyetrika. Nah kita simpen di kamar kedua aja biar ruang tamu tuh nggak terlalu penuh dan sempit. Oke, selanjutnya aku mau nyetrikain bajunya Pak suami. Dimulai dari kaos dulu karena ini yang paling banyak tuh kaos ya yang sering dipakai di dalam rumah. Kalau kemeja tuh biasanya khusus untuk ngaji atau untuk kerja aja. Dan mohon maaf banget ya teman-teman kalau muka aku ini kusut banget, tidak beraturan. Karena ini tuh muka-muka lelah, muka-muka kurang istirahat. Jadi ya tidak bisa dikondisikan. Kalau teman-teman gimana nih, udah pada nyetrika baju atau belum? Memang ya pekerjaan yang satu ini tuh tidak bisa dipungkiri, bikin males banget. Tapi kalau nggak dikerjain jadi makin numpuk-numpuk deh setrikaannya. Nah buat teman-teman yang udah selesai nonton video aku, langsung deh ya gercep nyetrika baju biar nggak semakin menggunung jemurannya. Ini nyetrika bajunya aku percepat aja ya biar durasi videonya tuh nggak terlalu kelamaan, karena ini aja durasinya udah hampir 13 menit lebih. Gimana teman-teman, masih enjoy kan ya nontonnya? Aku berharapnya semoga teman-teman gak bosen nontonnya, karena sekarang kan aku bikin vlognya di kontrakan yang baru, suasana baru, jadi semangat baru. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini dulu aja ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum klik subscribe-nya, jangan lupa diklik biar nanti kalau aku upload video ada notifikasinya.